Assalamualaikum Bu Kiki. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Rika hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Namun saya ada permasalahan sedikit dalam pembelajaran di kelas Bu. Apakah Ibu ada waktu untuk mengcoaching saya? Oh, iya, silahkan, Bu. Kebetulan nih, saya ada waktu senggang sekitar 15 menit. Kalau boleh tahu, ada permasalahan apa, Bu, dalam pembelajaran di kelas Ibu? Begini Bu, sudah beberapa hari ini murid saya yang bernama Anto Bu tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas dari orang tuanya. Begitu. Jadi Ibu merasa bingung dengan adanya siswa yang tidak masuk beberapa hari ya, Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, sudah berapa lama Anto tidak masuk ke sekolah? Iya Bu, bingung sekali saya. Anto itu sudah tidak sekolah 5 hari loh Bu. Sedangkan kata teman-temannya dia ada bermain bola di lapangan saat sore harinya. Oh, iya ya. Mungkin yang Ibu inginkan adalah Anto itu dapat kembali bersemangat ke sekolah dan belajar kembali dengan teman-temannya ya, Bu. Iya Bu, betul sekali begitu yang saya inginkan. Hmm, baik, Bu. Jadi sebetulnya apa sih yang menyebabkan Anto kurang bersemangat untuk pergi ke sekolah? Apa sih yang sebenarnya terjadi, Bu? Begini loh Bu, dari pantauan saya nih ya saat Anto sedang ada di sekolah, dia sering mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Bahkan pernah suatu hari dia sampai tertidur di kelas loh, Bu. Iya, eh, memangnya kenapa ya, Bu, Anto bisa mengantuk di kelas, bahkan sampai tertidur di kelas? Apakah Ibu sempat bertanya, kenapa alasan Anto bisa sampai seperti itu, Bu? Iya, Bu, iya. Saya sempat memanggil Anto dan bertanya mengapa dia sering tertidur di kelas. Lalu apa jawaban Anto, Bu? Jawaban dari Anto, dia sering bangun kesiangan kalau pagi hari, Bu. Karena katanya Anto suka sekali bermain game di handphone sampai larut malam. Oke, jadi menurut Ibu itu alasan yang menyebabkan Anto tidak masuk sekolah sudah beberapa hari ini ya, Bu. Nah, sekarang apa yang Ibu inginkan? Sebetulnya sih yang saya inginkan adalah Anto kembali bersemangat lagi belajar ke sekolah. Walaupun dia senang bermain game, dia harus lebih mengutamakan kewajibannya sebagai seorang pelajar untuk belajar di sekolah. Iya, Bu. Nah, kalau kita melihat keadaan Anto seperti demikian ya, Bu. Menurut Ibu, dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira ada dinilai berapa kondisi semangat Anto dalam mengikuti pembelajaran pada saat ini, Bu? Iya, Bu, iya. Menurut penilaian saya, kondisi semangat belajar Anto pada saat ini ada dinilai sekitar 3 sampai 4 ya, Bu, sekitar nilai 4 deh ya, Bu ya. 4 lah. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau dilihat sekarang berarti nilai Anto berada di angka 4, tentunya sangat berat jika kita harus memperoleh nilai 10 ya, Bu. Iya, Bu.
Sangat berat sekali kalau harus memperoleh nilai maksimum dalam peningkatan semangat belajar Anto. Iya, Bu, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu. Lalu, angka berapa yang Ibu inginkan untuk semangat belajar Anto nanti? Dengan melihat kondisi Anto sekarang ini ya Bu, mungkin di angka 7 agak lebih baik deh untuk target kita saat ini dalam meningkatkan semangat belajar Anto. Oke, Bu, di angka 7 ya. Ya, memang untuk merubah kebiasaan itu memang agak sulit sih. Nah, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar Anto bisa kembali bersemangat ke sekolah? Banyak hal sih ya Bu ya yang bisa saya lakukan. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan home visit untuk melihat kondisi Anto saat ini gitu ya Bu ya. Nah, iya betul, Bu. Dengan melakukan home visit, Ibu akan mengetahui kondisi Anto secara langsung. Nah, tapi selain itu, Bu, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan? Selain itu, saya juga akan berkonsultasi dengan orang tua Anto tentang alasannya beberapa hari tidak masuk sekolah dan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mencari solusi yang terbaik bagi Anto agar Anto kembali bersemangat untuk belajar di sekolah. Iya, Bu. Kira-kira nih, Bu, cara yang Ibu lakukan untuk melakukan kerjasama dengan orang tua Anto itu pasti ada tahapannya kan ya, Bu? Nah, seperti apa tahapannya? Sepertinya saya harus meluangkan waktu khusus ya Bu ya untuk melakukan home visit ke rumah Anto agar saya dapat berkomunikasi langsung dengan orang tua Anto untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi Anto dan mencari solusinya demi kebaikan Anto ke depannya. Di antaranya mungkin adalah dengan membatasi waktu dalam bermain game gitu ya. Misalnya saja dengan membatasi dalam bermain gamenya itu saat weekend saja gitu. Misalnya di hari Sabtu dan Minggu gitu ya Bu ya. Oke, oke. Terus untuk memotivasi Anto agar semangat lagi ke sekolah, kira-kira strategi dan proses seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, saya akan memotivasi Anto Bu. Lalu membujuk Anto agar semangat lagi untuk belajar di sekolah. Dan meminta Anto untuk belajar memanage waktunya dengan sebaik mungkin. Saya juga akan senantiasa mengingatkan Anto tentang pentingnya belajar dan menuntut ilmu di sekolah agar Anto tidak menyesal di kemudian hari. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira nih, Ibu eh, kapan akan melakukan home visit ke rumah Anto tersebut? Sepertinya saya akan melakukan home visit ke rumah Anto besok hari Kamis deh, Bu. Karena kan kalau hari Kamis itu jadwal kelas saya itu mata pelajaran PAIBP dan PJOK. Jadi saya ada waktu luang tuh karena tidak masuk ke dalam kelas. Begitu ya, Bu. Baiklah. Nah, sepertinya kita udah agak lama nih ngobrol-ngobrolnya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Apakah ada komitmen yang siap Ibu lakukan nanti? Seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan kepada Ibu dan seperti yang sudah Ibu ketahui bahwa ada seorang murid saya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Sedangkan dalam bermain di sore harinya dia selalu ada bermain di lapangan kata teman-temannya. Tapi Ibu, saya sekarang sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan home visit ke anak tersebut dan melakukan komunikasi dengan Anto secara langsung.
Selain itu juga saya akan berkomunikasi langsung dengan orang tua Anto serta bersama-sama berkomitmen untuk terus memotivasi Anto agar Anto menyadari pentingnya menuntut ilmu sehingga semangat lagi belajar di sekolah bersama dengan teman-temannya. Dan itu semua akan saya mulai besok hari Kamis karena kebetulan bagian guru bidang yang masuk ke kelas. Insya Allah besok Anto akan bersemangat lagi untuk masuk ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Wah, bagus sekali, Bu. Tetap bersemangat ya, Bu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, karena saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi. Iya, siap Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Baik, Ibu, sama-sama.